Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Andika Fitri dengan NIM 2504294. Di sini saya akan membuat tugas video untuk ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 8. Baik, ya, di sini dapat kita lihat yaitu ada daftar isi. Daftar isi yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama, mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua, identitas negara. Yang ketiga, norma dan hierarki hukum dalam konstitusi. Yang keempat, integrasi nasional. Yang kelima, hak warga negara. Yang keenam, kewajiban negara. Yang ketujuh, peran hukum. Dan yang terakhir yaitu penerapan konstitusi. Baik, yang pertama yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga secara kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, membentuk karakter mahasiswa, yang kedua, meningkatkan kesadaran bernegara, dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Adapun fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 fungsi utama dalam membentuk warga negara yang baik, yaitu yang pertama, civic knowledge, yaitu pengetahuan tentang hukum, politik, dan negara. Yang kedua, civic skills, yaitu kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi. Dan yang ketiga yaitu civic disposition, sikap tanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme. Contohnya seperti mahasiswa menyampaikan pendapat dalam diskusi secara kritis namun tetap sopan. Selanjutnya ada identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Unsur identitas nasional yaitu Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi budaya, teknologi, maupun pola pikir. Dampak globalisasi yaitu dari dampak positif, yaitu untuk kemajuan teknologi dan modernisasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kritis terhadap identitas dan westernisasi. Karena itu, diperlukan sikap selektif dalam menerima budaya asing. Contohnya seperti penggunaan teknologi modern tetapi tetap melestarikan budaya lokal. Selanjutnya yaitu ada hukum dan hierarki norma. Hukum di Indonesia tersusun secara bertingkat atau berhierarki. Semua peraturan harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Hierarki hukum yang ada di Indonesia itu Undang-Undang 1945, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Konsep penting, norma hukum yaitu aturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Supremasi hukum yaitu hukum yang berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Nah, adapun masalah hukum. Dalam praktiknya, sistem hukum masih menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat terciptanya keadilan. Permasalahannya yaitu yang pertama, disharmonisasi aturan, yaitu aturan saling bertentangan. Jadi dari permasalahan tersebut, adapun solusinya yaitu sinkronisasi hukum agar semua peraturan selaras. Contohnya seperti perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan daerah yang membingungkan masyarakat. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa. Faktor mendorongnya yaitu nasionalisme, nilai Pancasila, dan toleransi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu konflik SARA dan ketimpangan sosial. Contohnya, masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan gotong royong tanpa membedakan latar belakang.
Selanjutnya yaitu hak warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu sebagai bagian dari negara tersebut. Hak warga negara harus dipenuhi, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan bersama agar tidak merugikan orang lain. Contoh hak warga negara yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh layanan kesehatan, dan lain-lainnya. Namun dalam kenyataannya masih terjadi ketimpangan akses di berbagai daerah. Jika ada hak warga negara, maka ada pun kewajiban warga negara. Jadi selain hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi demi kelangsungan negara. Contoh kewajiban yaitu taat hukum dan membayar pajak. Namun, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan kesadaran warga negara, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Solusinya seperti edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas. Contoh seperti masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keadilan agar tercipta ketertiban. Permasalahan yang sering terjadi yaitu korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Solusi yang dapat diberikan yaitu reformasi hukum, yang kedua penegakan hukum yang tegas dan adil. Contohnya, penanganan kasus korupsi secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Materi yang terakhir yaitu penerapan dan evaluasi konstitusi. Konstitusi Undang-Undang 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dan penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, penerapan konstitusi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai pelanggaran yang menunjukkan bahwa penerapan konstitusi perlu diperbaiki. Permasalahannya seperti pelanggaran hak asasi manusia. Solusi yang dapat diberikan yaitu konsistensi dalam menjalankan hukum dan pengawasan yang lebih kuat. Penutupnya, dari seluruh materi, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang pertama kritis dalam berpikir, kedua bertanggung jawab dalam bertindak, dan yang ketiga nasionalisme dalam menjaga persatuan bangsa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.